Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillahi wal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kubaila an nabtadi'a hadha ad-dars, fa khairun an nursilu hadayat al-fatihah li muallifi hadha al-kitab wa huwa Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani, asa an yanfa'ana bi ulumihi fi daraini. Aqra'u al-masani al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nabda bil basmalah. Ya, kita lanjutkan hadis yang ke-14, masih berkaitan tentang adab buang hajat. Kita selesaikan insyaallah hari ini. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah istanzihu minal bauli. Istanzihu itu bersihkanlah. Bahkan bersihkanlah secara keseluruhan dari buang air kecil. Bul itu buang air kecil. Kata istanzihu itu membersihkan air kencing kita, itu sampai kategorinya, mohon maaf, sampai khususnya yang laki-laki ya, sampai yang tetesan terakhirnya pun harus dikeluarkan. Kadang laki-laki itu makanya itu dianjurkan untuk mohon maaf, itu diurut, diurut supaya keluar semua. Kata istanzihu di sini bi istikhraji ma baqiya fil makhraji minan najasah. Jadi kategorinya harus benar-benar tuntas. Karena kalau tidak tuntas bahaya. Belum tuntas bersuci pakai celana itu biasanya keluar sedikit, benar kan? Iya. Ya. Dan itu sedangkan itu najis. Maka istanzihu itu artinya itu diurut, diurut sampai keluar semuanya. Kenapa? Fa inna 'amata 'adabil qabri minhu. Maka sesungguhnya azab kubur itu mayoritas disebabkan karena itu. Karena apa? Karena buang air kecil tidak tuntas, tidak bersih. Paham ya? Nah, maka setelah ini harus tuntas, harus bersih. Nah, kira-kira sudah keluar semuanya belum? Kalau sudah, baru dibersihkan. Kalau belum tuntas, jangan. Bahaya. Walil Hakim, dan menurut dari Imam Hakim, aksaru adabil qabri minal bauli. Kebanyakan adab kubur. Kalian pengen dapat adab kubur gak? Nah, itu bahkan Nabi pernah berjalan, bener gak? Kemudian tiba-tiba Nabi pernah menangis. Kenapa? Karena ada orang lagi disiksa di alam kubur. Kenapa ternyata? Karena sembarangan buang air kecil. Ya, makanya lil hakim itu kebanyakan adat kubur itu dari buang air kecil. Wa huwa sahihul isnad, sanadnya benar. Baik, selanjutnya wa an Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu qala allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala. Nabi mengajarkan kepada kami di dalam buang air besar di kamar mandi. Anak kuda agar kami duduk alal yusro, kami duduk di atas kaki kiri, wa nansibal yumna, dan menegakkan kaki kanan. Kebayang gak? Kebayang gak? Kita duduk di kaki kiri, mohon maaf, kita duduk di kaki kiri,
dan menegakkan kaki kanan. Ini buang air kecil yang berdasarkan Nabi berdasarkan hadis. Mana sibul yumna warna adu alal yusra. Paham ya? Jadi setelah ini silakan buang air kecilnya seperti ini sunnah. Paham ya? Ya. Kenapa? Ya supaya lancar. Supaya lancar. Alal yusra wanan sibal yumna, dan kita tegakkan yang kanan. Rawahul Baihaqi, berdasarkan Imam Baihaqi, bisa nadin dhaif. Sanadnya lemah, tapi karena ini afdholiyah, keutamaan, boleh kita gunakan hadis ini. Paham ya? Ini hadis keutamaan, boleh digunakan walaupun kita hadisnya di sini riwayatnya dhaif ya, karena ini keutamaan, boleh digunakan. Kemudian wa an Isa bin Yazdad an Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah, langsung saja Rasulullah bersabda, idza bala ahadukum falyantur dzakarahu salasa marrat. Ini bahkan diperkuat lagi. Ya, jika kalian buang air kecil, ya, falyantur dzakarahu, mohon maaf, falyantur itu diurut kemaluannya itu 3 kali. Ya, diurut 3 kali. Ya, kalinya diurut 3 kali. Ya. Makanya kenapa kaki kanannya yang berdiri itu supaya yang megang, mohon maaf, tangan kanan, tangan kiri. Kita kan tadi duduknya itu kan yang kanan berdiri kan, sedangkan yang kirinya kita duduki kakinya, supaya tangan kiri yang kita pegang kemaluan kita. Ya, dan diurut 3 kali. Ya, rawahu Ibnu Majah bisa nadin dhaif. Ibnu Majah walaupun sanadnya lemah boleh kita gunakan karena lagi-lagi ini hadis keutamaan. Baik, hadis yang terakhir. Ya, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlul Quba. Jadi menurut Imam Ibnu Abbas, Nabi itu pernah bertanya kepada ahlul Quba. Ahlul Quba itu sebuah daerah di mana di sana Allah itu memuji kaum ini. Faqala Nabi, innallaha yusni 'alaikum. Sesungguhnya Allah sangat memuji kalian. Faqalu, kemudian akhirnya Nabi bertanya, kenapa Allah itu memuji kalian? Sangat memuji kaum kalian ahlul Quba ini. Kemudian mereka menjawab, faqalu inna nutbi'ul hajarata al-ma'a, karena kami menyertakan batu, setelah itu air dalam bersuci. Bayangkan, seperti yang Ustaz utarakan sebelumnya, bahwa bersuci itu baiknya istinja, kemudian baru menggunakan air, supaya tangan kita tidak langsung bersentuhan dengan najis. Bahkan Nabi sendiri sangat memuji kaum ahli Quba karena melakukan itu. Kalian pengen dipuji nggak? Nah, maka silahkan coba. Ada yang sudah mempraktekkan? Kemarin ada yang sudah mempraktekkan bagaimana beristinja dulu, baru setelah itu membersihkan dengan air. Ada? Angkat tangan. Angkat tangan. Ya, gimana kalian? Praktekkan. Nah, kalau ada ilmu itu dipraktekkan biar tidak lupa. Ustaz nyuruh ini supaya kalian dapat ilmunya sekaligus tahu manfaatnya, walaupun sekali dalam seumur hidup. Maka silahkan dipraktekkan, cari batu. Kalau tidak cari batu kotor, cari tisu. Ya, minimal buang air kecil. Ya, istinja. Setelah itu disertai air. Enggak susah kok. Ya.
tapi menurut Ibnu Huzaimah itu hadisnya sahih. Ya. Dari hadis ini maka selesai sudah pembahasan tentang bab adatu qada'il hajat, bab tentang adab buang air besar, buang air. Insyaallah selanjutnya tentang bab mandi dan hukum junub. Ya, insyaallah pertemuan selanjutnya. Ini saja yang Ustaz bisa sampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada ya.